Di pulau ini, surga dan neraka ternyata bisa berdampingan. Phu, sebuah pulau di Vietnam Selatan yang berbatasan langsung dengan Kamboja, punya pantai berpasir putih dan perairan biru yang jernih. Jika kalian berkunjung ke Vietnam, Phu adalah salah satu tempat yang direkomendasikan untuk liburan. Ini seperti sepotong surga yang terselip di bumi. Tapi sayangnya, kita tidak sedang membicarakan keindahan Phu. Mungkin di konten lainnya ya. Sekarang, kita akan bahas yang berkebalikan dari itu. Di sebuah desa di Phu bernama Cai Dua, sebuah penjara terbesar di Vietnam dengan luas 400 hektar dibangun di antara 1949 sampai 1950 oleh penjajah Prancis. Penjara ini dikenal dengan nama penjara Phu, sesuai dengan nama pulaunya. Phu dijuluki neraka di Pulau Surga Vietnam. Kenapa dijuluki neraka? Akan aku ceritakan. Sebelum aku menjelaskan kenapa Phu kemudian dijuluki neraka, aku akan jelaskan sejarah dibangunnya tempat ini dulu. Sebenarnya, tujuan awal dibangunnya penjara Phu untuk menahan pembangkang politik selama Perang Indochina. Sebagai penjara terbesar, penjara Phu bisa menampung 32.000 tahanan. Sampai pada April 1954, penjara Phu menangkap 14.000 tahanan politik. Setelah perjanjian Jenewa pada tahun 1954, kolonialisme di Vietnam berakhir dan Prancis mengembalikan sebagian besar tahanan ke keluarganya masing-masing. Di fase ini, penjara Phu bekerja secara normal seperti penjara pada umumnya. Lalu kenapa penjara ini dijuluki neraka dunia? Itu dimulai selama Perang Vietnam. Pasukan Vietnam Selatan dan Amerika memfungsikan kembali penjara Phu sebagai penjara nasional untuk menahan tentara komunis, yang kemudian diberi nama Coconut Tree Prison. Jadi, selama Perang Vietnam, tempat ini digunakan untuk menahan tentara komunis Viet Cong dan Vietnam Utara yang ditangkap. Pada puncaknya, jumlah tahanan sampai 40.000 orang, termasuk para pemimpin tinggi Vietnam Utara. Lalu pada tahun 1967, penjara ini dibangun kembali dan diperluas menjadi 12 kompleks. Kemudian pada akhirnya, pada tahun 1972 ditambah lagi menjadi 14 kompleks. Setiap kompleksnya bisa menahan 3.000 tahanan. Setiap kompleks ini dibagi lagi menjadi 4 divisi dan setiap divisinya selain 9 ruangan untuk menampung tawanan perang, ada ruang untuk interogasi, ruang penyiksaan, dan kurungan isolasi bagi tawanan yang lebarnya itu kira-kira 5 meter, panjang 20 meter, yang bisa menampung 950 tawanan perang. Selain untuk menampung tawanan perang, penjara Phu juga punya kamp kriminal yang menampung tahanan biasa yang dijatuhi hukuman 10 tahun atau bahkan lebih. Tapi yang paling mengerikan dari penjara ini adalah ada sel isolasi yang dijuluki kandang harimau, berbentuk persegi dengan ukuran kira-kira 2 kali 2 meter, tinggi kurang dari 1 meter, yang terbuat dari kawat berduri dan ditempatkan di luar ruangan tanpa atap. Setiap divisi yang ada di penjara Phu terdapat 2-3 kandang harimau. Di tempat inilah para tahanan disiksa. Salah satu saksi hidup, Xuan Dien, menceritakan bagaimana dia dan tawanan menanggung penyiksaan. I can't really understand how we, prisoners, were able to endure all the forms of torture. I witnessed the death of many comrades due to the enemy's cruel torture. Penjara ini memang punya dapur untuk memberi makan para tahanan. Tapi, para tahanan cuma diberi makan nasi hambar dan diperlakukan tidak manusiawi. Apa yang membuat penjara ini terkenal? Karena hukuman yang diberikan kepada tahanan. Bukan cuma dipukuli, mereka menerima siksaan yang sangat kejam. Seperti saat di dalam kandang harimau. Di dalam kandang harimau ini, tahanan tidak bisa berdiri tegak, saking kecilnya tempat ini. Tanpa baju dan hanya memakai celana pendek, lalu dijemur di bawah matahari atau hujan sepanjang siang dan malam. Kedengarannya memang mudah, cukup berdiam diri di dalam kandang harimau. Tapi kebanyakan dari mereka yang masuk ke dalam kandang harimau akan buta karena cahaya matahari. Kalaupun tidak dimasukkan di kandang harimau, hukuman lain menanti. Para tahanan akan dipukuli hidup-hidup, dan itu bukan cuma pukulan biasa, tapi dengan pukulan timah panas.
Atau kalau tidak, tahanan itu akan dimasukkan ke dalam panci berisi air mendidih, lalu disoroti lampu dengan intensitas tinggi sampai membuat mata buta. Atau dengan hukuman dirontokkan giginya lalu dibakar. Pokoknya, semua bentuk penyiksaan sadis adalah makanan sehari-hari dari tahanan politik di penjara. Dan itu tanpa belas kasihan. Para tahanan bukan cuma dapat penyiksaan fisik, tapi juga psikologis. Selama 24 jam non-stop, para tahanan diteror. Ada yang coba memberontak, akan dipukul di kepalanya atau bahkan ditembak. Semakin sering tahanan mencoba memberontak, siksaannya semakin berat, yang bahkan akan berujung pada kematian. Dan jangan harap bisa kabur, karena penjara ini berada terasing di sebuah pulau. Para tahanan mendapat pengawasan yang super ketat sepanjang waktu. Bukan cuma sipir, bahkan ada 4 batalion serdadu bersenjata lengkap yang berpatroli 24 jam. Gambarannya, setiap 2 orang tahanan akan dijaga oleh 1 aparat. Penjagaan ketat bukan cuma dilakukan di dalam penjara, bahkan dilakukan juga pemantauan dari daerah laut dan udara. Ada lebih dari 4.000 penjaga yang menyebar di sekitar pantai dan udara. Ditambah, penjara ini dikelilingi 10-15 lapisan kawat berduri. Dengan tempat yang sempit dan siksaan yang berat, pilihan para tahanan cuma 2, hidup cacat atau mati. Berdasarkan data, selama kurang lebih 7 tahun saja, ada banyak tahanan yang meninggal di penjara ini. Angka kematiannya sampai ribuan. Para tahanan yang ada di penjara Phuco bisa dibilang adalah korban dari konflik politik dan sosial di Vietnam. Mereka sebenarnya hanya orang-orang yang mau merdeka. Tapi karena konflik 2 ideologi besar, Amerika Serikat yang mendukung Vietnam Selatan dan Uni Soviet yang mendukung Vietnam Utara, mengubahnya menjadi penjahat perang. Amerika Serikat sangat takut dengan efek domino, di mana apabila Vietnam menjadi negara komunis, maka negara-negara di Asia Tenggara dikhawatirkan akan ikut jejak Vietnam. Makanya, para pejabat Amerika dan Vietnam Selatan menilai memenjarakan dan menyiksa kombatan bersenjata yang ditangkap serta simpatisan musuh yang tidak bersenjata yang mungkin terlibat atau tidak terlibat dalam aktivitas permusuhan di Vietnam Utara, bisa meredam berkembangnya ideologi komunis. Beberapa tahanan mencoba lari dengan menggali terowongan, tapi kebanyakan dari mereka tertangkap kembali. Sampai pada akhirnya, sebuah tim dari Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit mengunjungi penjara Phuco pada tahun 1969 dan 1972. Para pengamat organisasi ini melihat kebrutalan yang sistematis di Phuco. Mereka menemukan bukti adanya hukuman fisik di antara para tahanan, termasuk bekas luka akibat penyiksaan dengan listrik, kekurangan makanan, dan gizi. Antara tahun 1966 hingga 1973, gerakan anti-perang dan protes besar, baik di Vietnam ataupun di Amerika Serikat mencuat. Keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam ditentang oleh rakyat Amerika karena telah menimbulkan kerusakan fisik dan psikologis terhadap tentara Amerika Serikat dan Vietnam. Ditambah kecaman internasional terhadap Amerika Serikat karena suasana Perang Vietnam semakin tidak terkendali. Sampai pada akhirnya, pada Januari 1973, Amerika Serikat dan Vietnam Utara menandatangani perjanjian perdamaian. Bersamaan dengan itu, penjara Phuco ditutup setelah selama hampir 7 tahun beroperasi. Penjara ini menerapkan 45 bentuk penyiksaan yang kejam dan brutal. Lebih dari 4.000 tahanan tewas. Mereka yang berhasil keluar pun membawa luka, baik itu fisik maupun psikis. Nah, setelah lama ditutup, barulah pada tahun 1996, penjara Phuco diakui sebagai warisan sejarah nasional oleh Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Vietnam. Setelah berkali-kali restorasi dan rekonstruksi, penjara ini kemudian dialihfungsikan menjadi museum dengan tetap menggambarkan kondisi tahanan pada masa itu. Museum ini bahkan tidak pernah sepi pengunjung, dengan setiap tahunnya menarik sekitar 10.000 pengunjung, baik itu oleh mantan tahanan dan turis mancanegara. Penjara Phuco adalah saksi bisu bagi banyak pejuang lokal yang bersikukuh mempertahankan tanah mereka dari para penjajah. Di penjara inilah
juga banyak mengungkapkan tentang kisah-kisah kegigihan serta pengorbanan para generasi revolusioner yang mati-matian merebut kemerdekaan nasional. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Bahwa tidak seorang pun bisa melanggar kebebasan seseorang atau mengeksploitasinya dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan kebijakan negara.